Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku cuy. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya cuy. Dan kayak biasa cuy, semoga lamaran kalian yang udah lama kalian tunggu, udah lama kalian nantikan, cepat diterima sama perusahaan yang kalian tuju cuy. Nah, karena bentar lagi puasa cuy, kita butuh THR, kita butuh baju, kasih sampai saudara lah, kita perlu itu sih. Semoga di tahun ini, di bulan ini, bisa banyak orang yang bekerja cuy. Oke, jadi hari ini aku nggak bahas tentang security, nggak nge-react dulu. Aku di sini cuma pengen curhat, ngeluarin unek-unek aku tentang di dunia lalu lintas, di dunia perjalanan cuy. Jadi cuy, kalian pasti kesal kalau udah di jalan terus lawan arah pakai lampu jauh cuy. Semua orang pasti ngalami. Wah, itu aku paling emosi kalau udah ditembak mata pakai lampu jauh cuy. Jadi ini unek-unek aku tentang dunia lalu lintas. Jadi aku kurang paham ya cuy, adabnya itu pengaturan lampu untuk di lalu lintas itu aku kurang paham memang ya cuy. Tapi dengan yang kita alami itu kayaknya nggak sesuai. Kalau memang ada aturan tapi kayaknya nggak sesuai sama yang dijalankan sama orang-orang sekitar cuy. Yang mungkin kita adalah ngelakuin hal-hal kayak gitu, tapi kita yang tahu pasti lebih ngotak aja ya. Kata-katanya agak kasar, sorry aja. Jadi kalian pasti pernah mengalami misalnya lawan arah nih cuy. Kita buatlah ini malam ya cuy, lawan arah. Nggak ada tikungan, nggak ada jalan menanjak atau menurun, tapi pakai lampu jauh cuy. Kalian bayangin kalau lampu jauh itu cuy, gimana cuy? Apalagi motornya yang masih baru, yang masih bagus lampunya. Dan ada lagi yang pakai lampu lebih gila lampunya cuy. Lampu-lampu yang memang bikin mata orang buta aja. Terutama untuk motor itu ya, kita semua ngalami lah cuy. Kita semua tahu lah lampu jauh itu gunanya untuk apa cuy. Ngasih ya, salah satunya kita ngasih tanda kalau di depan ada orang gitu. Jadi yang aku permasalahkan itu ya, kenapa di jalan yang masih terpantau sama kita, masih kelihatan sama kita ya, kenapa harus pakai lampu jauh coy? Buatlah kalian lupa ya, buat kalian yang lupa, pasti kami para korban pasti ngasih kode coy. Kadang aku saking keselnya aku ini coy, aku main-mainin tuh lampunya, gak ada respon sama sekali. Itu contohnya memang gak ada otak sih coy. Itu buat yang motor ya, itu untuk yang malam tadi aku bilang ya. Nah kalau siang juga ada cuy. Bayangin siang udah panas, dihajar lagi sama lampu jauh cuy. Bayangin cuy, si mana sakitnya. Siang kalau walaupun pakai lampu jauh itu tetap kelihatan cuy, tetap mengganggu mata kita cuy. Dan itu kalian harusnya mikir cuy, bahaya juga untuk kendaraan lain karena bisa mengganggu pandangan kita cuy. Terus untuk yang mobil lagi cuy, mobil besar, mobil bawa barang yang besar lah itu cuy. Semua kendaraan sih kayaknya itu, mereka itu yang lebih ngerinya, mobil yang lebih ngeri karena lampunya lebih tajam lagi, lebih besar lagi cuy, lebih luas lagi. Mereka harusnya mikir ya cuy, keselamatan orang lain, bukan keperluan dia aja cuy. Kayak sebenarnya lampu-lampu biasa aja, lampu-lampu kota tuh kelihatan sih cuy kayaknya. Yang kayak aku bilang tadi lah, kecuali memang ada jalan tikungan, jalan menanjak, jalan penurunan, itu masih dimaklumi coy, karena kan dia buat ngasih tanda dia kalau misalnya ada lubang juga gitu coy, ada kendaraan yang berhenti. Itu sih gunanya menurut aku ya coy. Ya nggak setiap saat harus kalian nyalain coy. Untuk memang si lampu jauh itu penerangannya lebih luas ya, tapi ya ada adab juga lah, ada adab juga cuy, karena itu mengganggu orang lain. Jadi itu untuk pesan aku kalau yang di lalu lintas ya cuy, di jalan lintas, di jalan lurus, di hari siang terang benderang, yang nggak perlu pakai lampu jauh, kayaknya perlu kesadaran lah cuy, jangan dipakai cuy, karena kalian juga harus mikir keselamatan orang lain cuy.
apalagi malam itu paling bahaya malam. Aku pernah punya pengalaman kawan aku cuy, malam-malam dihajar sama lampu jauh sama mobil, kami pakai motor, ya otomatis jalan depan nggak kelihatan cuy, nggak kelihatan sama sekali. Kita balas pun mereka nggak bakalan ngerespon. Mobil-mobil yang kecepatannya lebih tinggi itu mereka nggak bakal ngerespon kesalahan mereka nggak akan tahu kesalahan mereka cuy. Aku pernah ngalami kawan aku cuy, yaitu dihajar sama lampu, nggak kelihatan depannya, ada lubang besar, tepam, baling 8 cuy. Bayangkan, masih untung selamat kan, masih untung kendaraannya yang rusak lah. Dimana sempat orangnya yang ya takutip ya terjadi kecelakaan ya, mereka nggak mikir ke situ cuy. Oke, jadi itu untuk di lalu lintas yang berjalan ya cuy. Dan ada satu lagi yang bikin aku kesal, unek-unek aku cuy. Kalian pasti ngalami kalau ada kendaraan yang berhenti, mobil ataupun motor berhenti di arah yang sama, malahan yang sama. Yang lebih parahnya yaitu di arah yang sama, mereka gini di lawan arah tapi di jalur yang sama, tapi pakai lampu jauh. Kan anjing gitu memang cuy. Kalian pasti tahu itu cuy. Itu yang bikin kita emosi, yang bikin anjing kali lah pokoknya cuy. Situasi kayak gitu itu yang paling aku benci cuy. Kenapa cuy? Dalam keadaan berhenti cuma untuk ngasih tanda kalau dia itu ada. Coba deh kalian bayangkan, hidupin lampu yang biasa aja tuh kelihatan nggak sih sama kita? Emang kita buta cuy? Emang kita buta? Emang kita nggak bisa ngeliat dia berhenti terus pakai lampu yang biasa aja? Emang kita buta? Malah dinyalain pakai lampu yang jauh, kan nggak ngotak sama sekali cuy. Mereka nggak mikirin yang di depannya cuy. Yang penting dia ngasih tanda kalau dia ada di depan, udah. Memang anjing itulah anjingnya orang yang kayak gitu, yang nggak ada kesadaran, otak nggak ada ya itu. Ini aku ngeluapin emosi aku karena ya memang udah mungkin udah jadi tradisi atau gimana ya, entah memang kebodohannya mungkin kayak gitu cuy. Aku ngomong kayak gini ya karena memang aku nggak pernah ngelakuin, dan itu butuh kesadaran orang cuy memang, terutama untuk yang mobil sih. Mobil-mobil biasa mereka harus punya kesadaran cuy, berhenti makan di lawan arah, di satu arah yang sama tapi yang berlawanan, pakai lampu jauh, nembak orang yang lagi jalan, orang nggak kelihatan sama sekali cuy. Dan itu kita kode pun nggak bakalan direspon karena orangnya lagi main HP, lagi diam, lagi nunggu saudaranya istrinya belanja. Mereka nggak bakal ngerespon. Kita capek-capek gini ngidupin lampu, yang nggak bakal ngerespon coy, karena mereka nggak ada otak. Udah, yang penting mereka ngidupin lampu jauh, mereka nggak mikirin keselamatan kita. Ya udah, di depan ada mobil besar kita nggak kelihatan, udah pasti silau ya kan, gini bisa ditabrak mobil depan coy. Ya itulah aku herannya sekarang, gimana sih cara merubah mereka? Apa perlu dilempar? Nggak mungkin, kita yang kena jadinya kriminal ya kan. Salah satu caranya ya memang perlu kesadaran dari mereka sendiri cuy. Kita kasih tahu pun ya tetap kita nanti tetap pasti cekcok lah, pasti tetap ada pembelaan dari mereka lah ya. Apalagi orang-orang yang tinggi lah ibaratnya, yang pakai mobil tuh biasanya lebih bersikeras untuk defense dia lah cuy, beranggapan dia nggak salah. Kalau motor ya oke lah, nggak terlalu ini ya kan, nggak terlalu besar lah. Ya ini yang mobil cuy, bayangin lampu yang sebesar itu menghajar mata kita di lawan arah pas di depan kita. Kalau di yang tadi ya beda cerita memang ya kan, berjalan cuy, mengganggu juga ya. Intinya sama-sama mengganggu lah, kalian tuh sama-sama mengganggu, bikin orang celaka. Memang fuck lah buat kalian cuy. Jadi itu undang-undang aku cuy. Semoga kalian yang nonton ini, yang pernah ngelakuin kayak gitu, yang sering ngelakuin gitu, semoga kalian sadar. Kalian harus sadar cuy, itu membahayakan orang lain, bisa bikin orang lain celaka. Kalian selamat ya, kalian gak mata anjing sih kalian cuy. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.